Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Air Project. Pada video kali ini kita akan membahas ini belajar mengenal aplikasi Lightroom. Lightroom itu aplikasi apa, terus kegunaannya apa gitu ya. Singkat pembahasan, aplikasi Lightroom ini bisa digunakan untuk ini ya, untuk proses dalam softwarenya ya, software untuk penggunaan mesin laser CO2, bisa CO2 bisa dioda ya. Intinya untuk penggunaan mesin CNC ya. Jadi basisnya emang penggunaannya untuk CNC. Dia bisa 4 axis ya. Tapi kalau yang saya pakai ini 2 axis. Jadi di sini penggunaannya banyak ya. Jadi kita akan bahas untuk apa aja yang di dalamnya tuh. Ada banyak, ada toolbarnya apa, terus menu barnya apa gitu kan ya, yang kita sering pakai. Kita akan bahas di video ini. Jadi jangan ketinggalan, simak videonya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel Air Project. Semoga channel ini semakin berkembang lagi dan semakin baik lagi dalam penyampaiannya. Oke, ayo kita lanjut ke videonya. Ayo teman-teman. Di sini saya menggunakan aplikasi software Lightroom versi 1.1.2.01 ya, versi yang lumayan baru gitu, misalnya versi terbaru, cuman ada lagi yang versi terbaru. Sebelum ke pembelajarannya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dulu channel Project. Semoga tutorial ini membantu teman-teman agar bisa berkreasi lagi. Jangan lupa subscribe. Jadi kita lanjut untuk videonya. Di sini untuk aplikasi Lightroom ini kita bahas pertama itu fungsinya untuk menjalankan CNC ya, khususnya CNC laser CO2 atau enggak laser dioda bisa. Di sini kan ada layer, di sini buat cut layer ya. Jadi saya akan perkenalkan satu-satu ya untuk fitur-fiturnya ya. Untuk cara installnya saya gak share karena kalau saya share pernah sering masalah ya videonya ya. Cuman nanti teman-teman bisa cari di channel lain atau enggak, biasanya nanti saya kasih lah untuk linknya. Installnya gampang, nggak terlalu rumit. Pertama kita bahas di sini ada menu bar ya. Menu bar di sini kita akan bahas yang sering kita pakai aja ya. Di sini ada menu bar, di sini ada file isinya seperti biasa, ada buat bikin baru new dokumen yang bikin desain baru. Di sini recent project itu ya buat membuka desain yang udah kita bikin sebelumnya. Open membuka secara manual ya, dicari desainnya mana. Import itu kita nyari foto dari misalnya foto atau apa ya. Misal saya contoh, kita ambil satu gitu ya, misal ini ya. Nah gitu ya. Terus di sini mana file, sini juga ada Sonnet itu ya, mungkin semacam nyari file ya. Saya juga belum pernah nyoba sih kalau ini, ya terlalu penting ya. Ini penting aja kita save as menyimpan file yang menyimpan tapi bukan menyimpan di file yang sama gitu ya. Jadi menyimpan di file yang baru gitu kan, save as. Jadi bikin folder baru, bikin dokumen baru, desain baru. Ekspor, ini tuh ekspor itu ya, kalau udah desain kayak gini bisa dibikin AutoCAD atau enggak SVG, JPNG, JPEG dan BMF ya. Jadi
Misal kita bikin vektor di sini tuh bisa di save dengan ini ya, dengan SVG dan PNG ya, file banyak ya. Jadi di save nya itu bukan di save nya, ini di ekspor itu desainnya bisa diekspor gitu ya. Oke, yang lainnya sini save background chapter ini kayak ini ya, kayak screenshot ya, cuman dia langsung harus di copy ke kayak apa namanya, kayak di ini dia di Corel Draw ya. Ini biasa, tapi ini kurang, sama aja intinya ya kayak ini, cuman udah terlalu saya pakai. Exit, sebetulnya exit keluar. Edit di sini, edit banyak ya untuk file-filenya tuh. Edit di sini ya, kita ini aja bahas ini aja ya, umumnya aja. Undo seperti biasa kita untuk mengembalikan yang desain yang sebelumnya kita bikin gitu ya. Select all ya. Kalau setting di sini nih ada mention setting nih buat ini, kalau kita colokin ya, nanti kecil paling kelihatan dia buat setting kalibrasi mesin. Nah, select setting ini yang sering dipakai tuh setting mesin, terus DPS setting. Untuk ini mah ya yang dibahas dulu ya, mungkin karena agak terlalu urgent banget. Tapi kalau ini ya harus ini ya, sebelum pemakaian pertama harus disetting ini pasti. Cuman videonya udah saya bikin, nanti lihat di sebelumnya ya tentang pembahasan controllernya. Jadi di sini buat setting kayak apa namanya, buat kalibrasi, terus ada max rate-nya, step-nya gitu ya. Kita gak akan bahas kalau ini. Nah, terus sini ada tool seperti biasa ya. Tool ini tuh ya dari sini aja sama ya. Nih. Jadi di sini ada drawline, rectangle, ellipse, polygon ya. Kita contohkannya satu ya, ellipse nih. Kita bikin garis secara ini ya, abstrak ya, visual abstrak sih. Ukurannya gak ini ya, gak jadi bebas gitu ya. Bisa di belok-belokin gitu kan. Nah, tapi kalau kita nyambungin ke ujung lagi, dia kayak kotak gitu ya. Terus di sini juga ada rectangle ya, rectangle. Jadi biasa rectangle itu kita bikin kotak ya, kotak kayak gini. Di sini ada lingkaran juga sama. Ini kalau ukurannya lihat di sini ya. Terus ini segi 6. Nah, ini sama aja sih ya. 36. Terus di sini ini membentuk ke ini ya, untuk memperbaiki biasanya kalau yang banyak ininya ya, banyak sambungan biasanya. Ini juga sama. Nah, itu sini lagi kita, terus ini untuk huruf. Nah, itu ini untuk ini mah di ini ya, ke mesin soalnya ya. Gak apa-apa itu untuk lokasi. Ini untuk mengukur ya, untuk mengukur dari mana ke mana gitu ya. Nah, ini ukurannya berapa kan tuh, bisa diklik ini ukurannya berapa, di situ kelihatan ya, width-nya berapa, height-nya berapa gitu kan. Ya, oke aja. Terus di sini ada offset tuh kita buat lingkaran luar ya, kayak misal ini ya, in keluar atau dalam ya, out atau in. Ini ukurannya mau berapa gitu kan, misal 2 gitu kan. In atau dua-duanya. Nah, itu. Terus ada juga ini di sini buat ini ya, apa namanya, memotong ini ya, memotong cutting ini bisa beberapa jenis ya. Misalnya kita contohkan satu aja, klik satu lagi, klik double hebatnya mah ya, kayak dua line, menggunakan shift atau enggak CTRL. Di sini bisa diklik yang ini. Nah, bisa yang ini, bisa juga yang ini, bisa yang ini juga. Nah,
beda-beda fungsinya ya. Bisa juga ini. Nah itu teman-teman, banyak ya kegunaannya ya. Tinggal kita bisa memanfaatkannya itu kan. Nah, kalau ini kita bikin lingkaran gitu kan, kayak jam gitu ya. Dan sini nggak tahu ini saya tahu di ini. Ini juga agak terlalu penting. Terus di sini bagian atas kita ya. Bagian atas ini ada bisa kayak tadi ya, dari file ini. Ya banyak kan di file ini ya. Yang ini biasa buat baru, save, buka, import, undo, redo ya. Untuk di sini ada perbesar, zoom ya, zoom in, zoom out. Ini zoom frame nya. Untuk ini untuk preview. Misal kita ini kan cutting nih, kita blok, preview. Di sini kan maksudnya kita cutting ya. Ada image, teman, ini juga gak terlalu kita bahas dulu. Aduh, mana apa ini? Ntar dulu. Nah jadi yang ini, misal kita yang ini kan, ini buat preview kan, tulisannya preview. Jadi kita akan mencoba ya. Sini kita akan preview ini. Di sini ada line ya. Di sini kan kita kan emang pilihnya yang hitam doang, yang gambar kita belum kita ini ya. Preview ini buat cutting. Nah ini buat review ini yang sebelum dicetak gitu kan. Oke. Terus ada lagi ini apa namanya, ada general album kayak yang tadi sih ya, yang menu di edit ini ya, tuh sama ya. Terus ini untuk grup ya, grup ungroup, misal kayak gini. Ini dua vektor, kita ungroup, kita grup, dan ini bisa jadi ungroup dengan ini gitu. Nah ada lagi yang ini untuk mirror vertikal ya, atas bawah. Nah ini mirror untuk horizontal, dari kanan kiri. Nah itu di sini untuk kemiringan sih ya, cuman karena enggak ini miringnya, jadi bukan vertikal tapi ini kayak lebih ke susah sih ini menyentuhnya. Terus di sini juga ada kayak misal kalau ini ya, untuk misal di sini nih, ini yang bulat ini kita mau pindah ke tengah ini ya, tapi kita klik yang ini dulu, terus klik yang ini juga pakai shift atau enggak CTRL. Ini tuh membuat dia tuh kanan kiri sama vertikal sama horizontalnya di tengah-tengah ya. Elegant tuh kayak mempusatkan. Nah kayak gitu ya kan, pusat tengah ya. Terus ada lagi yang ini nih, di sini bisa misal ini ya, kita kasih di sini tengah ini posisinya mau di mana ya, ada pilihan ya. Ini elegan di paling kiri, ini tengah-tengah, ini kanan ya. Jadi kita contoh ke kiri aja. Nah jadi dia mentoknya ke kiri ya, tulisan ini mentok ke kirinya vektor yang sebelumnya. Terus yang kita ini sama ya, sama ini ya. Ini cuman yang dipilihnya tuh atas bawah atau juga vertikal ya. Ini bisa atas, bisa bawah ya, bisa tengah-tengah juga. Kalau tadi kan ini kan memang full tengah-tengah ya. Kalau ini dia bisa tengah-tengah, bisa paling atas, bisa paling bawah. Misal lagi contoh paling atas. Nah dia bisa paling atas. Kalau yang ini sama sih intinya mah ya, cuman gak terlalu jarang dipakai kalau saya bikin desain. Terus yang bawah ini ya, ini ukuran. Kalau ini emang posisi ininya ya, posisi X, posisi
di posisi desain di sebelah mana ya, bisa kita edit misal jadi 200 di desain ini ya, di apa namanya, di pack area kerja ya, kita klik dia pindah. Nah ini juga sama, menyesuaikan area kerjanya ya. Nah gitu. Kalau ini dia ukuran ininya ya, ukuran vektornya ini, ukuran vektor atau enggak ukuran ini ya, sama. Kita klik langsung keluar ukurannya. Untuk yang ini misal pengen dibikin 200% nya ya, misal 200%. Nah itu jadi 200% dari yang sebelumnya. Nah ini nih, dari si 97 dibikin 200%, ini 100% kan. Sini kita mau bikin kayak mau di mana posisinya ya, yang ini red ini untuk memutar ya, kayak ini rotasi gitu kan, rotat kita gitu 90, misal kita enter jadi berubah deh ya. Nah awalnya kayak gini dia muter gitu kan ya, 90 derajat ya. Oke, ini untuk tulisan font Arial bisa kita pilih ya, mau yang tulisan apa, font apa gitu kan. Nah, banyak di sini. Misal ini, terus ini bold biasa ya, bold, italic, uppercase, nah, italic, bold. Nah, ini juga sama ya, untuk ketinggian spasinya berapa ini kan. Nah, ini vertikal apa namanya, horizontal space ya, jadi horizontal kan kirinya, vertical space, middle ini ukurannya ya, polygon tengah-tengah middle atau kasih middle aja atau button gitu. Oke, itu yang udah ya. Kita pindah ke bagian yang ini, yang cut laser ya. Cut laser menulis ini tuh bukan hanya cut laser ya, di sini ada cut laser, ada move, ada console, ada save properties. Saya maaf nih, di sini ada tool ya, tool apa namanya di sini tuh kalau Windows. Nah di sini banyak ya, Windowsnya tuh ada berapa di sini, emang kamera kontrol gak dipakai ya, ring along, konsol, cut laser ini ada. Di sini jangan data ketik ya, nanti hilang soalnya. Jadi kita bahas di sini ya, save karena ini enggak, ini ya gak dipakai, bukan gak dipakai sih, nanti keluar kalau ada kita pilih biasanya tuh ya, weight berapa, height berapa gitu kan. Konsol dia konsol ini lebih ke apa namanya, buat ngeliat ini ya, kontrolnya masuk apa enggak. Ini posisinya disconnect saya nih, kita masukin lagi nanti masih baca di ini gitu ya. Konsol tuh mau untuk kontrol kayak ini apa udah masuk apa enggak gitu kan. Jadi kalau di sini ready ya. Untuk move di sini buat pindah-pindah ini ya di mesin. Saya gak contohkan karena di sini saya waktunya ya, kita fokus ke pembahasan materi aja ya. Nah di sini ada Y plus, terus di sini Y min, X plus, ini axis ya ini ya. Di sensor kan ada 3 axis ya. Di sini itu bisa 4 ya. Nah, ini ada A, ada Z ya. Ini homing. Sini ada set origin, clear origin. Dia itu ya kayak misal kita mau mengunci suatu titik ya. Nah, terus di sini ya cut ini, di cut ini ada beberapa file ya, beberapa ini apa namanya, mode ya. Di situ ada 2 mode sebenarnya, ada banyak sih sebenarnya. Image ini kan emang khusus foto ya, image. Terus di sini ada sebenarnya yang dipilih itu, di sini ada line itu buat garis ya, dia bikin garis. Terus kalau fill itu dia jadi mengukir semuanya ya, kayak misal contoh kita kayak gini, kita apa namanya intinya. Nah jadi ini tuh kalau fill itu dia mengukir semuanya ya. Kalau
line dia mengukir garisnya doang. Nah itu. Kalau offset file misalnya dua-duanya. Jadi ya adanya di cutting, terus sebenarnya file itu buat cutting, line itu buat cutting ya. Jadi offset itu buat grafir, kalau fill itu buat grafir. Nah, kalau line itu buat cuttingnya. Intinya kayak gitu ya. Terus di sini juga ada layer color. Terus layer color tuh kita misalnya ini bisa diubah warnanya. Misal di sini ya kita ubah jadi merah, hutan merah itu kan, biru. Ini tergantung ya teman-teman, misal ini mau dinamain apa gitu buat fill. Ini buat cutting line nih, yang merah, yang hitam gitu kan, yang merah buat grafir gitu, yang hijau juga buat cutting misalnya gitu, tapi beda settingannya. Ini bisa disetting sesuai warna gitu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, nanti warna apa kita disetting buat apa gitu kan, bisa. Terus di sini juga ada speed power. Nah, di sini kita tulis, ini kan ada speed power nih. Ini speed untuk kecepatan CNC-nya ya, di di mesinnya. Untuk cutting ini tuh dia perjalanannya. Jadi si cutting si line ini bekerjanya dia tuh di speed berapa ya? Misal ini 7 mm per second gitu kan ya. Terus di sini ada satu lagi nih, power. Ini kan speed, ini power. Ini powernya, power maksimalnya berapa? Di sini bisa ditulis ini 3% ya dari power yang dikasih di ininya. Kalau ini kan nih, kalau cutting dia speednya 4, kalau saya speednya 4, powernya 50% itu kan. Fast cutting itu mau untuk cutting misal ya, mau cutting mau layer ya sama aja, dia prosesnya mau berapa kali. Misal mau 2 kali ya, 2 kali proses. Jadi biar kalau ukurannya lebih gede, lebih tebal bahannya, bisa 2 kali cutting gitu ya kalau cutting. Terus untuk di sini ada tombol pause, stop, start ya. Di sini itu untuk kalau kita terhubung CNC, kita tinggal start gitu kan. Ini misal bahan udah siap, mesin udah siap, terus desain udah siap, kita tinggal start ya buat prosesnya ya. Cutting untuk menyetopkan, untuk pas untuk menahan ya, bisa ada bahannya melenceng bagaimana gitu kan, tapi mending di stop ya, tergantung situ mah ya. Untuk frame ini untuk si desain yang kita pilih itu di simulasi ya, ukurannya ya secara keseluruhan berbentuk kotak ini ya, frame ini. Jadi nanti sensenya gerak gitu kan, sesuai desainnya ya. Nanti bisa kita lihat bahannya cukup apa enggak gitu. Untuk frame yang bulat ini dia simulasi ukuran, tapi di mesinnya ya, di mesin simulasi ukurannya tapi bentuknya bulat gitu. Shape G-code ini bisa di shape G-code-nya ya, yang kita buat di sini. Run G-code bisa kita ngambil G-code yang udah ada gitu kan. Homing biasa homing ini buat kalibrasi awal ya, bukan kalibrasi awal sih, kayak jadi mesin itu di homing dulu ya. Jadi sebelum homing XY, sebelum bekerja kita homing dulu misalnya. Ghost origin ini fungsinya sebelum kita, biasanya kan di sini ada set origin. Go to origin origin yang kita set itu bisa balik ke origin itu dengan go to origin ya. Untuk yang ini current position, ini mulai kerjanya mau dari mana ya. Perhatikan di sini ya. Di sini ada 9 titik ya, bisa kita siap di sini, pindah di sini ya. Yang atas sini pindah ke sini, misal ke atas kanan, pindah ke atas kanan ya. Bawah kanan, nah bisa bawah kanan gitu. Ya tergantung posisi bahan yang kita ini ya, mau mulainya dari mana, sebelah mana, bisa dari tengah juga. Nah, bisa dari tengah, bisa dari kiri tengah gitu kan. Nah ini tergantung ini ya teman-teman gitu kan. Terus di sini juga ada cut
cut select grafik. Nah, ini mah terlalu penting sih. Ini show last point, last position. Sebenarnya agak terlalu ini ya, optimal. Device ini seperti biasa yang teman-teman nanti cek video sebelumnya ya. Ini buat buat yang setting baru ya di ininya di di Lightbone. Nanti ada cara membuat ini ya settingannya. Ini auto untuk misal komnya ya yang terbaca yang mana gitu kan. Ini ini sebenarnya semacam drapernya. Ini GRBL itu yang device yang udah dibuat ya, bisa GRBL. Ini kan menggunakan GRBL ya. Nah itu di library ini taruh ini ya. Nah, jadi itu aja ya pembahasan tentang aplikasi Lightbone yang kita bahas. Jadi intinya emang di sini tuh maaf terlalu cepat ya untuk menjelaskannya, karena ya waktunya juga panjang nih kan. Jadi emang teman-teman kalau mau belajar boleh silakan, tapi ya mungkin kita belajar dari ya YouTube ya. Kalau saya secara pribadi perlu mengajarkan sendiri gitu ya, mungkin ada waktunya teman-teman harus kalau secara pribadi gitu ya boleh, cuman harus ada waktunya ya gitu ya. Misalnya ada waktu luang buat sayanya gitu kan. Jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi ya. Bisa dari channel YouTube lain, ada juga channel YouTube Lightbone langsung ya. Saya juga sering belajar dari situ, banyak trik-triknya ya. Jadi juga masih banyak ya. Ini ada copy, ada delete nya, ada ini. Nanti ini untuk pembahasan selanjutnya ya, karena ini kan memang ada yang gambar belum kita bahas ya. Jadi next time kita belajar lagi ya untuk pembuatan gambar ini. Oke, terima kasih, salaman, semoga tutorial ini membantu. Jangan lupa subscribe dulu channel Project sebelum meninggalkan video ini. Jangan lupa like, comment, share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.